Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wuryanti dan teman saya Malika Fawaz Alifi Yasmin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tulisan kami yang berjudul Kompetensi Literasi Membaca Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Jenjang SD. Jadi pada tahun 2002, anak luar biasa jenjang SD juga mengikuti asesmen nasional atau yang lebih dikenal adalah AKM. Jadi seluruh Indonesia, mau Indonesia Barat, Timur maupun Tengah, itu yang mengikuti adalah 625 peserta didik tunarungu dan tunadaksa. Nah, di asesmen nasional ini terdiri dari AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Istilah hasil asesmen nasional adalah raport pendidikan. Nah, asesmen kompetensi minimal atau AKM adalah tes yang digunakan untuk menanggapi kebutuhan global saat ini, bahwa peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dengan dunia yang cepat berubah dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Adapun dua kemampuan atau kecakapan yang di asesmen adalah literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Adapun survei karakter di sini ditujukan untuk mengukur perkembangan peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran. Pengembangan survei karakter siswa mengacu pada profil pelajar Pancasila. Namun pada pengembangan survei karakter siswa kali ini belum mengikutsertakan akhlak beragama dan akhlak pribadi karena beberapa pertimbangan. Adapun survei lingkungan belajar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi, memetakan aspek pendukung kualitas belajar di lingkungan satuan pendidikan. Hasil dari informasi yang diperoleh pada survei lingkungan belajar adalah tentang faktor-faktor dan aspek input dan proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar di sekolah. Metodologi penelitian di sini adalah deskriptif kualitatif dengan dari data dari asesmen nasional, jadi data dari Pusat Asesmen Nasional, jadi menggunakan data yang sudah ada, yang sudah dipublikasikan di laman Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud. Adapun hasil asesmen di sini untuk hasil AKM, jadi dari dua ketunaan tadi, dari tunarungu dan tunadaksa tadi digabungkan menjadi satu. Jadi kemampuan literasi pada anak berkebutuhan khusus itu indikatornya adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Hasilnya adalah sebagian besar siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu diupayakan untuk mendorong lebih banyak siswa menjadi mahir. Jadi masih tahap tengah ya. Untuk kemampuan numerasi, indikator kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Hasilnya adalah sebagian besar siswa telah mencapai batas kompetensi minimum. Untuk numerasi, namun perlu upaya mendorong lebih banyak siswa menjadi mahir. Jadi antara literasi dan kemampuan numerasi pada siswa berkebutuhan khusus itu adalah di tengah-tengah ya. Jadi masih diharapkan untuk didorong menjadi mahir seperti itu. Di sini untuk hasil survei lingkungan belajar, jadi
Hasil survei karakter literasi dan numerasi dilihat dari status sosial ekonomi, tidak ada perbedaan capaian atau tidak ada kesenjangan. Jadi di sini kita hanya melihat dari status sosial ekonomi dari siswa dari daerah timur, tengah, dan barat itu tidak ada kesenjangan capaian dilihat dari survei lingkungan belajar. Untuk survei karakter di sini adalah ada 7 poin, yaitu tingkat kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivitas kognitif dari guru. Yang kedua adalah tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, ini adalah kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Jadi guru belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru dan mencetuskan inovasi baru itu masih sangat kurang. Untuk tingkat kepemimpinan instruksional sekolah yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran, jadi kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah. Jadi belum mendorong perencanaan, praktek, dan asesmen pelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Untuk tingkat rasa aman dan kenyamanan siswa, dari hasil rasa aman di sekolah, perundungan hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah, hasilnya adalah satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang cukup aman, sejahtera secara psikologis ya, dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dan mencegah menangani kasus-kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Adapun dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik di sini adalah satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya wujud kesetaraan hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip berkeadilan. Adapun iklim kebinekaan dalam lingkungan sekolah itu adalah satuan pendidikan sudah mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi, agama, budaya, kepercayaan, dan pengalaman belajar yang berkualitas. Adapun iklim inklusivitas yang menyangkut bagaimana lingkungan sekolah itu menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas maupun lingkungan dan latar belakang sosial budaya, satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana pendidikan yang lebih ramah ya. Jadi masih sudah mulai ada suasana inklusivitas yang bagus seperti itu. Nah, kesimpulan dasaran di sini sampel dari AKM ya, terutama untuk siswa berkebutuhan khusus itu hanya diambil dari disabilitas tunarungu dan tunadaksa, sedangkan ketunaan anak berkebutuhan khusus itu sangat banyak sekali dan mungkin sampling yang sebanyak itu harusnya ditambahkan dari beberapa, mungkin ada tunanetra dan sebagainya yang harus dikembangkan. Kalau dulu itu menggunakan braille, kalau sekarang mungkin menggunakan suara ya, yang audio, jadi literasi berbentuk audio seperti itu sarannya. Nah, untuk peserta disabilitas yang di luar
SLB itu namanya sekolah inklusif. Jadi ada beberapa sekolah inklusif yang sudah jadi sekolah umum yang sudah menerima sekolah luar biasa itu sebaiknya juga diikutkan dalam sampling asesmen nasional supaya kita mendapatkan data bahwa apakah juga di sekolah itu mereka merasa nyaman, mendapatkan lingkungan belajar yang baik. Itu adalah masyarakat perlu tahu bagaimana kondisi mereka di sekolah inklusif seperti itu. Mungkin itu saran, kesimpulan dan saran dari kami. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.